Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel MTS Solihiyah yang sedang mengadakan acara kelas meeting yang salah satu lombanya ada nge-host podcast. Nah, saya dari salah satu kelas 8D. Saya bernama Syarifah Fitria Oma dari kelas 8D dari MTS Solihiyah Kalitengah Meragen Demak. Nah, di samping saya ada Ibu Siti Muzazanah, wali kelas saya yang mengajar mapel Al-Quran Hadis. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan topik kelas tafid. Pertanyaan yang pertama, tahun berapakah kelas tafid didirikan pada MTS Solihiyah? Begitu ya, jadi kelas tahfidz di MTS Solihiyah ini didirikan pada tahun 2014. Tapi rencana itu sudah lama mau diadakan kelas tahfidz, tapi terencana pada tahun 2014 gitu. Ya, berarti cukup lama, lumayan ya, Bu? Iya, dari tahun 2014 sekarang kan sudah tahun 2022. Jadi ya sudah 8 tahun ya Mbak Iva. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua yaitu apa itu kelas tafid? Oh ya, jadi kelas tahfidz itu adalah merupakan program unggulan yang ada di MTS Solihiyah ini. Di MTS Solihiyah ini ada program 3. Yang pertama adalah kelas reguler, setelah itu adalah kelas olimpiade, yang ketiga adalah program kelas tahfidz. Nah, makanya di dalam program kelas tahfidz ini, di mana anak yang masuk di kelas tahfidz ini di pembelajarannya itu diperbanyak dalam hal Al-Quran atau membaca dan menghafalkan Al-Quran gitu, begitu. Oh, berarti sangat hebat sekali ya? Iya, sangat hebat sekali begitu. Apakah siswa-siswi merasa kesulitan dalam mengikuti kelas tafid? Ya, begitu Mbak Iva. Siswa-siswi di kelas tahfidz MTS Solihiyah itu ya tidak merasa kesulitan. Karena apa? Pada awal masuk di kelas tahfidz itu dari awalnya sudah dites. Jadi mau masuk ke kelas tahfidz itu dites dulu, dari tes ngajinya maupun tes kemampuan dalam menghafalkannya. Nah, kalau sudah lolos dalam tes tersebut, anak ini mampukah atau pantaskah di kelas tahfidz? Lah, kalau memang dia mampu atau hasil tesnya bagus, pasti kalau dia masuk di kelas tahfidz tidak kesulitan dalam mengikuti pembelajarannya, begitu. Berarti tidak semua orang yang bisa mengikuti kelas tafid ini ya? Tidak sembarang anak atau tidak sembarang siswa bisa masuk kelas tahfidz, karena ada beberapa tes-tesnya untuk mengikuti kelas tahfidz itu. Ya. Apa motivasi guru untuk mengadakan kelas tafid ini? Motivasi guru atau di sekolah MTS Solihiyah ini mendirikan kelas tahfidz karena dengan adanya generasi penerus, gitu, kalau anak tersebut tidak ditanamkan jiwanya atau dirinya pada kalam Allah atau Al-Quran, ya nanti kitab kita kan sebagai orang yang beragama Islam kan kitabnya Al-Quran lah. Nanti kitab kita tidak akan terjaga atau tidak akan bisa yang merawat atau melestarikan lah, akhirnya nanti malah agama kita yang kacau. Maka dari sekolah MTS Solihiyah atau dari guru-gurunya, kenapa kok mendirikan kelas tahfidz untuk mendidik peserta didik supaya menjadi ahli Quran, ya. Nah, kalau anak tersebut setiap harinya disuruh membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, nah itu akan tertanam atau akan tercipta generasi
generasi penerus yang Al-Qur'ani gitu. Oh, berarti termasuk perasaannya itu sangat bangga sekali gitu. Ya harus bangga karena dia merasa sering membaca Al-Quran, apalagi kalau membaca Al-Quran itu adalah termasuk ibadah. Nah, anak yang sering beribadah pasti tentunya akan mendapat pahala lah. Anak yang banyak mendapat pahala, insya Allah dia termasuk anak yang bangga atau anak yang beruntung begitu. Ya. Apa ada kekecewaan tersendiri ketika kelas tahfidz ini terasa gagal gitu? Ya gimana ya, yang namanya guru itu adalah orang tua di sekolahan. Kalau mengajarkan anak dalam mengajarkan atau suruh menghafalkan Al-Quran kok gagal, ya pasti akan kecewa atau akan merasa sedih melihat anak didiknya yang tidak bisa maksimal dalam menghafal Al-Qur'annya gitu. Makanya anak tersebut diharuskan selalu semangat ya, dan selalu rajin dalam membaca maupun menghafal Al-Qur'annya. Apa program kelas tahfidz itu? Program kelas tahfidz di MTS Solihiyah itu yaitu kalau di sini di MTS Solihiyah dalam 1 tahun itu diharapkan atau dianjurkan itu hafal 2 juz itu dalam 1 tahun. Nah, kalau 3 tahun berarti harus hafal 6 juz, itu targetnya minimalnya. Nah, kalau lebih dari 6 juz malah lebih bagus, berarti kan melebihi target. Tapi kalau kurang dari target ya berarti anak tersebut ya tidak bisa, prestasinya lah tidak bisa bagus gitu. Oh, berarti sangat luar biasa sekali ya. Iya, makanya seperti Mbak Eva ini kan ngambil di kelas tahfidz ya, harus semangat, harus sungguh-sungguh dalam mencapai target yang diinginkan dalam program MTS Solihiyah. Apa itu bentuk-bentuk kegiatan di dalam kelas tahfidz ini? Oh gitu ya, jadi kegiatan di kelas tahfidz ini pembelajarannya itu setiap hari Senin sampai hari Jumat. Pembelajarannya itu setelah ya di jam-jam KPM tapi di jam terakhir nanti anak di dalam kelas per kelas masing-masing itu murojaah. Murojaah adalah menghafalkan atau membaca bersama-sama. Nah, setelah membaca bersama-sama atau tadi murojaah, nanti setelah itu anaknya menghafalkan atau membaca sendiri-sendiri. Setelah itu terus anak setor kepada pengampu tahfidz tersebut. Nah, di samping itu juga ada program yang biasanya diadakan 1 semester sekali. Nanti anak yang tidak kelas tahfidz itu libur lah, yang kelas tahfidz nanti masuk. Terus masuk itu selama kadang ya 1 minggu, 2 minggu, nanti bertempat tinggal di sekolah sini, istilahnya kayak mondok gitu ya, jadi tidak pulang. Nah, nanti dari pagi sampai malam sampai pagi lagi itu di sini ada kegiatan nanti di jadwal. Jadi anak-anak khusus yang tahfidz tidur sini nanti hafalannya berapa juz dalam 1 minggu atau 2 minggu itu nanti kan ada targetnya. Ya, terima kasih Ibu Siti Muzazanah untuk waktu dan jawabannya. Sekian dari saya, semoga jawaban tersebut bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.